Pemeriksaan darah rutin di laboratorium biasanya dipakai darah vena. Darah vena yang biasa digunakan pada orang dewasa adalah salah satu dari daerah antekubital lengan, dan pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis atau juga darah dari sinus sagittalis superior. Dalam Ganda Soebrata 2007, daerah fungsi vena pada daerah antekubital lengan biasanya terletak cukup dekat dengan permukaan. Vena yang paling menonjol adalah vena mediana cubiti, vena cephaliki, dan vena basalica. Vena mediana cubiti biasanya lebih dekat dengan permukaan, lebih stasioner, dan menempati daerah dengan letak syaraf yang sedikit. Vena tersebut merupakan pilihan utama untuk fungsi vena. Diikuti dengan vena cephalika mediana. Vena basilica adalah pilihan terakhir karena dekat dengan syaraf medianus dan arteri brachialis yang bisa saja tertusuk tanpa sengaja. Kiswari 2014. Proses mencari vena dilakukan dengan palpasi pada daerah antekubital lengan dengan cara menekan pada kulit dengan ujung jari telunjuk. Selain menemukan vena, dengan meraba dapat membantu menentukan potensinya, ukuran dan kedalaman serta alurnya. Telusuri alur untuk menentukan tempat tusukan. Kiswari 2014. Pengambilan spesimen harus dilaksanakan dengan cara yang benar, agar spesimen tersebut mewakili keadaan yang sebenarnya. Praktek flebotomi sampai sekarang masih diterapkan, tetapi prinsip dan metode yang digunakan sudah semakin berkembang, begitu pula dengan tujuan pelaksanaannya flebotomi, yaitu untuk tes diagnostik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik dijelaskan mengenai tata cara pengambilan darah vena menggunakan tabung vakum. Posisi pasien saat pengambilan darah vena dapat duduk atau berbaring dengan posisi lengan pasien harus lurus. Jangan membengkokkan siku, lalu dipilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Pasien diminta untuk mengepalkan tangan dan dipasang turniket kurang lebih 10 cm di atas lipat siku. Pembuluh darah vena yang dipilih biasanya bagian vena mediana cubiti. Kulit pada bagian yang akan diambil darahnya dengan alkohol 70% dibersihkan, lalu tunggu hingga kering untuk mencegah terjadinya hemolisis dan rasa terbakar. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Vena yang telah dibersihkan dengan alkohol 70% tadi ditusuk bagi dengan jarum. Lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut kemiringan antara jarum dan kulit 15 derajat. Tekan tabung vakum sehingga darah terisap ke dalam tabung. Dan ketika jarum berhasil masuk vena, akan terlihat darah masuk dalam semprit. Turniket dilepas dan pasien diminta lepaskan kepalan tangan. Dibiarkan darah mengalir ke dalam tabung sampai selesai. Darah dengan antikoagulan yang berbeda dan volume yang lebih banyak digunakan tabung vakum yang lain. Jarum kemudian ditarik dan diletakkan kapas alkohol 70% pada bekas tusukan untuk menekan bagian tersebut selama kurang lebih 2 menit setelah darah berhenti. Diplester bagian ini selama kurang lebih 15 menit. Tabung vakum yang berisi darah dibolak-balik kurang lebih 5 kali agar bercampur dengan antikoagulan. Terima kasih sudah menonton, dan untuk kalian yang mau belajar lebih dalam tentang dunia keperawatan, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.